Jadi hari ini kita akan belajar tentang cara menghitung untung rugi di indeks ataupun di single stock ya. Mungkin yang belum pernah dipelajarin ya. Nah, sekilas dulu seperti yang tadi, misalkan untuk melihat hasil rilis data itu teman-teman bisa download atau bisa pakai yang sering saya katakan ini yang namanya apa? Trading View ya. Nah, jadi kalau sudah pakai Trading View itu kalau mau melihat contoh rilis data yang kemarin ini tinggal diklik aja di bawah sini nih. Ini ada lambang bendera Amerika ya. Nah, contoh ini di per goal berarti rilis datanya itu berarti berita tentang berita-berita di Amerika. Ini contohnya bendera Amerika semua nih di bawah ini. Kalau diklik ini yang kemarin nih PPI nih. Previousnya 0,6, forecastnya 0,3, kemarin aktualnya 0% ya. Jadi tinggal lihat di sini aja sebenarnya kalau mau lebih cepat, misalkan ketemu klien ditanya hasil kemarin berita apa ya. Kalian bingung juga mungkin lupa kan. Bisa dilihat dari TradingView pun kelihatan ya. Contoh hari ini hari ini diklik aja benderanya. Ini ada rilis data Michigan Consumer Sentiment yang tadi Pak Charlie bilang tanggal 14 Maret jam 10 pagi waktu Amerika ini ya. Previousnya 64,7, forecastnya atau prediksinya 63,1, aktualnya belum keluar. Jadi ini untuk hari ini. Nah, besoknya pun bisa dilihat juga nih contoh nih retail sales ya tanggal 17 Maret jam 8.30 jam Amerika. Previewsnya sudah kemarin, forecastnya aja yang belum keluar sama aktualnya. Ini juga bisa diklik semua nih. Nih 18 Maret ada berita apa aja, building permit. Lalu yang ini ada apa FOMC ini bisa dilihat juga ya. Nah, forecast previewsnya juga kalian bisa lihat di sini. Jadi sebenarnya untuk melihat hasil rilis data itu sebenarnya sangat gampang ya. Dengan pakai TradingView atau lihat di investing ataupun lihat di handphone juga sebenarnya bisa cari tahu lebih mudah lagi ya. Ini kalau misalkan di Goal, kalau misalkan mau lihat ada rilis data apa di Eropa, tinggal pilih pairnya di misalkan Euro USD ini. Nih, ini di bawah nih bendera Amerika semua, tapi di sini ada bendera Uni Eropa ya, warna biru ini ya. Ini kalau diklik, kalau yang bendera Amerika ini kemungkinan sama dengan yang tadi kita udah lihat, toh ada retail sales. Nah, kalau yang di sini, misalkan di Eropa ada berita apa, ini diklik lambang bendera Uni Eropanya, nih 18 Maret ada Economic Sentiment Index. Ini juga ada previews, tapi forecastnya belum keluar untuk nanti tanggal 18. Jadi sangat mudah ya untuk cari tahu ada berita apa di kalender ekonomi. Begitupun misalkan di Inggris atau di uh, nih ada nih ini lambang bendera Inggris nih. Kalau yang ini Amerika semua nih ada bendera Inggris. Kalau diklik nih tanggal 14 hari ini ya ada GDP untuk di Inggris jam 3 waktu Amerika ini. Ini saya settingnya jam Amerika. Berarti nanti hari ini itu jam 2 siang nanti ya. Jadi untuk melihat data apa yang akan keluar ataupun yang sebelum-sebelumnya bisa dilihat semua nih. Jadi ini untuk sekilas untuk cari tahu berita yang akan datang ataupun berita-berita yang sebelumnya ya. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang kita hari ini mau belajar tentang cara hitung untung rugi di indeks maupun di single stock. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman kalau misalkan ketemu klien yang mungkin biasa transaksinya di saham-saham lokal atau mungkin biasa yang tradingnya saham. Nah, kalian juga bisa tawarin kita selain di forex, currency, di commodity, di gold, kan kita juga ada jual saham-saham perusahaan-perusahaan Amerika. Nah, kalau kalian coba lihat di MT4-nya atau MT5-nya, coba dibuka MT5-nya, ditambahin pairnya yang mungkin eh, indeks ya atau single stock contohnya
Kalau saya buka MT-nya dari PC seperti ini, di simbol ya. Kalau kalian di handphonenya ditambahin aja di simbol, misalkan di sini. Ini contoh di yang di kursor saya ini ya. Ada indeks, ada stok ya. Nah, saya jelasin dulu yang indeks itu ada apa aja. Nih kalau tampak di layar nih, ini yang paling atas DAK ini, DAK ini adalah indeks di Jerman ya. Jadi indeks-indeks perusahaan-perusahaan di Jerman ini namanya DAX ya. Nah, lalu yang kedua ada HKK ini indeks Hang Seng ya di Hong Kong. Ini CLSK ini oil sudah tahu ya. Nah, ini JPK kodenya ini adalah Nikkei ya. Di TPFX kodenya JPK. Nah, lalu ada lagi indeks USK ini adalah Dow Jones perusahaan dari Amerika. UNK ini untuk Nasdaq kodenya. Lalu ada UPK ini adalah indeks saham S&P 500 ya. Jadi untuk indeks saham ada 7 ya. Nah, yang lebih banyak itu untuk di CFD single stock ini adalah single stock saham-saham perusahaan di Amerika. Jadi kayak tadi yang saya bilang, kalau ketemu klien yang biasa transaksinya saham di Indonesia, saham lokal, yang kemungkinan kalau saham lokal atau ISG lagi anjlok, mungkin kita bisa juga menawarkan mereka untuk transaksi di saham-saham perusahaan di Amerika. Nih, kalau kalian buka MT5-nya sudah, coba ditambahin nama instrumen yang di single stocknya, tambah. Kalau di handphonenya tinggal di ini aja. Ini pas diklik yang simbol di atas itu ya. Ada nggak? Ada ya. Nah, ini ya contoh-contoh yang single stock tadi ya. Yang AMZN ini Amazon ya. Ini perusahaan Amerika, perusahaan Amazon. Lalu ini ada semua keterangannya ya. BA ini Boeing, yang ini BABA ini Alibaba. DIS ini Disney ya. Lalu ada lagi FB ini Facebook. GE ini General Electric. Lalu ada Apple, ada Google, ada Tesla, ada Microsoft, ada Nike, ada Nvidia, ini ada Pfizer ya. Terus ada yang terakhir itu Starbucks. Jadi ini contoh perusahaan-perusahaan, saham-saham perusahaan di Amerika yang bisa kita transaksikan melalui TPFX ya. Jadi kalian juga bisa nawarin nasabah yang mungkin biasa transaksinya di saham untuk bisa beli atau transaksi di TPFX dengan saham-saham di Amerika ya. Nah, cara hitung untung ruginya nanti setelah ini ya. Jadi ini salah satu tools juga ya kalau misalkan nasabahnya atau kliennya sudah capek mungkin trading di gold, kalah dulu di forex, bisa ditawarin di indeks saham ataupun di CFD single stock ya. Nah, untuk cara hitung untung ruginya itu contoh misalkan sama sih sebenarnya antara indeks dengan single stock ini yang kita ambil contoh misalkan di Nasdaq nih. Mungkin banyak yang nggak tahu cara hitung untung ruginya di Nasdaq itu gimana ya.
Nah, yang perlu kalian tahu ketika cari cara hitung untung rugi di suatu pair itu cuman cukup cari tahu yang namanya kontrak size-nya ya. Bentar ya. Nih, cukup cari tahu yang namanya kontrak size-nya. Nah, jadi kalau kalian lihat di Nasdaq misalkan di sini, saya cari pairnya Nasdaq UNK ini ya. UNK ini kita lihat di detailnya. Oh, di sini nggak ada kontrak size-nya. Coba kalian lihat di MT yang di handphone. Kalau lihat Nasdaq misalkan UNK, bentar ya. Itu kode atau kontrak size-nya berapa? Di detail itu ada kontrak size-nya 20 ya. Kelihatan nggak? Sama nggak ngelihat kontrak size di pair Nasdaq UNK itu kontrak size-nya berapa? 20 ya. Ini ya ini kontrak size yang di Nasdaq ya. UNK atau Nasdaq. Iya, nah kalau saya langsung ke pair Nasdaq-nya aja ya. Ini ya, ini contoh pair Nasdaq ya. Misalkan harga Nasdaq sekarang itu di sini 19.400 ya. Nah, jadi misalkan mau hitung untung ruginya di Nasdaq itu karena kita sudah tahu tadi kontrak size-nya 20, CS-nya 20. Nah, itu berarti cara ngitungnya seperti apa? Jadi misalkan saya mau buy untuk Nasdaq, misalkan saya mau buy satu lot di Nasdaq di harga sekarang misalkan di 19.500,00 nih harga Nasdaq kalau kita lihat di MT-nya sama nggak harganya kira-kira ya? Ya sekitaran itu ya 19.500,00. Nah, misalkan harga dari yang 19.500,00 ini harganya naik tuh ke 20.100,00. Nah, ini harganya naik atau turun? Naik ya. Nah, yang kita mau cari kan ketika harganya naik dia banyak satu lot, kita mau cari tahu nih dia untungnya berapa banyak. Berarti dia akan profit untung berapa. Nah, cara hitungnya gampang ini cara hitungnya karena kita sudah tahu kontrak size-nya ya 20 ya di eh, Nasdaq itu cara hitungnya berarti lotnya berapa? Lotnya dikali jarak harganya tinggal dikali langsung dengan kontrak size-nya aja. Jadi misalkan nih, ini cara ngitungnya ya. Eh, lotnya berapa? Lotnya satu dikali 19.500 ke 20.100 ada berapa dolar? Naik 600 ya. $600 dikali kontrak size-nya 20. Jadi ada berapa ini? Hmm, dia untungnya berapa dolar? 600 kali 2, 1.200 tambah 600 berarti 12 12 ribu ya. Coba dikali ini kalkulator. Bener nggak? 600 dikali 20 itu berapa? 12.000 dolar ya. Nah, jadi ketika kita entry-nya satu lot, harga bergerak $600 di Nasdaq.
itu kita untungnya adalah $12.000. Begitupun kalau harganya turun ya, ruginya juga bisa sebesar ini. Padahal harganya cuma naik $600. Karena yang mempengaruhinya adalah kontrak size-nya ini ya. Karena kontrak size di indeks ini adalah 20 kontrak atau 20 lembar karena ini kan indeks saham ya. Jadi setiap satu lot sebenarnya kita tuh sudah membeli adalah 20 lembar indeks sahamnya ini tersebut karena kontrak size-nya adalah 20. Jadi cara ngitungnya misalkan belinya satu lot, harga bergerak dari 19.500 ke 20.100, ini untungnya adalah $12.000 karena satu lot dikali 600 kenaikan harga langsung dikali kontrak size-nya adalah 20. Nah, itulah kenapa kadang orang bilang ketika transaksi di Nasdaq itu lebih serem ya, karena mungkin kontrak size-nya lebih gede di brokernya sendiri ya. Nah, sama dengan misalkan yang lainnya. Ini contoh di Nasdaq. Jadi misalkan contoh yang lainnya di misalkan di ini ya. Contoh yang ngebedanya tadi di indeks, sekarang kita cari tahu contoh misalkan di single stock di CFD ya. Ini misalkan saham Google di sini kalau nggak salah nggak ada kontrak nih. Di MT yang di handphone bisa lihat. Coba cari Google, ditambahin aja GOO Google. Nah dilihat detailnya berapa kontrak size-nya satu ya. Nah ini yang ngebedain single stock dengan indeks saham tadi ya. Ini contoh di Nasdaq. Nah, coba kita cari Google. Sebentar saya copy dulu. Ini ya Google ya. Google ini alfabet ya. Nih contoh harga sekarang di Google itu harganya sedang turun di 164 ya. Nih harganya sekarang di 100 $164,5 nih ya. Nah, jadi $164,5 ini adalah harga per satu lembar saham Google ya. Nah, jadi tadi kontrak size-nya satu ya. CS-nya di Google satu. Nah, berarti cara hitungnya sih sebenarnya sama. Jadi misalkan kita mau buy satu lot di Google di harga 164,5. Sekarang harganya ke 170,5. Nah, ini kita mau cari tahu ini harga naik atau turun? Naik ya, berarti naik untung ya. Untungnya berapa? Berarti satu dikali naiknya berapa dolar? 164,5 ke 170 itu naiknya cuman $6 ya. Naiknya $6 dikali kontrak size-nya adalah cuman satu ya. Jadi berapa? 1 dikali 6 dikali 1 berarti untung ruginya cuman $6. Jadi kalau transaksi satu lot di indeks di CF single stock, transaksinya sama nih satu lot, harganya naiknya $6, berarti dia untung ruginya cuma $6, kecil ya. Karena ya jadi maksudnya gini, ketika kita sudah tahu kontrak size dan cara hitung untung ruginya di single stock, ya berarti kita nggak perlu takut untuk entry-nya mungkin 10 lot karena harganya naik $6, dia baru untung ruginya $60. Ini contoh satu lot. Nah, tapi jangan coba-coba 10 lot di Nasdaq tadi ya. Jadi itu bedanya. Jadi ketika kita tahu kontrak size-nya di masing-masing pair, kita tentu tahu kisaran entry-nya supaya kita bisa membayangkan untung ruginya di kisaran level harga atau untung ruginya kira-kira bisa berapa banyak nih dari yang namanya kontrak size-nya ini ya. Nah, kayaknya kalau yang di
single stock itu kontrak size-nya semuanya satu deh. Ya, coba kita cross check lagi ya, misalkan di Apple, ini kalau dilihat Apple berapa kontrak size-nya? Ya, dia satu juga ya. Nah, jadi itulah yang pembeda indeks dengan single stock dan cara hitungnya. Sebenarnya cara hitung untung ruginya sangat gampang ya. Lotnya dulu yang pertama berapa dia masuk lotnya entry-nya. Kedua, jarak harganya bergerak berapa banyak. Tinggal dikalikan dengan kontrak size-nya aja ya. Sama kayak yang di Nasdaq tadi. Nah, contoh lagi, satu lagi yang terakhir misalkan kita ambil contoh di indeks selain Nasdaq misalkan di ini kita ambil contoh di eh, Dow Jones ya, USK ya. Nah, USK Dow Jones kontrak size-nya berapa? Saya juga nggak hafal kontrak size Dow Jones USK. Nah, kontrak size Dow Jones di sini 5 ya. Nah, jadi ini bedanya dengan di Nasdaq tadi Nasdaq 20, kalau di Dow Jones 5. Iya. Nah, Dow Jones US 30 kalau di kita kodenya USK ya. Nah, ini apa kontrak size-nya di TPFX itu 5 karena di setiap pialang itu kontrak size-nya bisa beda-beda ya. Ini CS-nya 5 untuk di Dow Jones. Nah, jadi cara hitungnya sih sebenarnya sama kayak tadi misalkan saya buy satu lot di harga 4, sekarang harga di 41.000, 41.000,00. Sekarang harga ke kan 42.300. Nah, saya untung berapa? Secara hitungnya sama, lotnya satu dikali harganya bergerak 41.000 ke 42.300, berarti ada bergerak harga 1.300 ya. $1.300 dikali kontrak size-nya 5. Nah, makanya mungkin kontrak size-nya lebih kecil dari Nasdaq karena harga Dow Jones sendiri sudah lebih dari puluhan ribu ya, 40-an ribu ya. Nah, ini jadi berapa? 13.000 1.300 dikali 5 ini ada 6.500 dolar. Berarti untungnya $6.500. Kalau belinya satu lot harga dari 41.000 naik ke 42.300 saja. Seperti itu ya. Jadi sama cara ngitung untung ruginya simple, lotnya berapa, jaraknya berapa, langsung dikalikan dengan kontrak size-nya aja ya. Mau di indeks, mau di single stock, mau di gold juga sama seperti itu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Sedikit loh. Ya, silakan. Mungkin setidaknya tidak sedikit mempelajari dari awal mengenai pengertian dari perbedaan antara pengertian single stock safety dengan indeks saham safety. Jadi apa yang akan berbeda? Nah, kemudian yang kedua, jika dibandingkan dengan nilai kontrak antara indeks saham dengan emas, kalau di emas kan kita nilai kontraknya itu sebesar 100 troy. Iya benar. Nah, dari 100 troy itu kan per troynya pas kita pada posisi harga yang sekarang bawahnya emas di 2990 itu kan harga per troy gitu kan. Nah, kemudian ketika terjadi pergerakan dari 2990 ke 2989 ada satu poin itu kan satu poin itu nilainya untuk trading satu lot kan itu kan nilai rupiah kita kan 1 juta gitu kan, $100 gitu kan. Nah, bagaimana dengan ini, dengan indeks saham tentang nilai pergerakan per poinnya atau dia langsung tadi disebut nilai kontraknya di
Nasdaq tadi $20 maksudnya tadi. Itu Hmm, gimana? ya. Berbanding ya. Jadi yang tadi ya, yang Nasdaq tadi ini adalah indeks gabungan Pak ya. Contoh kalau misalkan di Indonesia itu kita pernah dengar IHSG, LQ45 ya. Nah itu kan indeks sahamnya yang beberapa saham digabung toh. Ya. Nah sama Nasdaq ini juga adalah gabungan dari beberapa perusahaan-perusahaan teknologi di Amerika Pak. Jadi Nasdaq ini khusus perusahaan-perusahaan teknologi, ada kurang lebih 100 perusahaan teknologi itu harganya digabung, diambil rata-ratanya dapatlah harga indeks Nasdaq. Jadi itu bedanya dengan yang single stock tadi ya. Jadi contoh di dalam Nasdaq ini mungkin ada yang namanya saham Apple, ada yang namanya ada Microsoft, itu kan saham-saham perusahaan bergerak di bidang teknologi ya. Apple, Microsoft, Nvidia. Nah, itu semuanya tergabung di dalam indeks Nasdaq juga. Jadi Nasdaq itu gabungan dari perusahaan saham-saham perusahaan teknologi, Pak. Single stock ya masing-masing perusahaan. Apple sendiri, Microsoft sendiri, Google sendiri nggak gabung ya. Ya, jadi itu bedanya indeks dengan single stock ya. Tapi sama-sama saham gitu ya. Iya, sama-sama saham perusahaan. Jadi yang tadi single stock adalah saham-saham yang persatuan perusahaan satu-satu. Ya. Kalau indeks itu digabung. Ah, Nah, mengenai yang cara hitung yang di Nasdaq ini ya. Jadi kan ini kontrak size-nya adalah 20. Nah, begitu berarti ketika kita entry-nya satu lot, ketika harganya bergerak 1 poin ya. Contoh nih, harga sekarang di 20.000 ya, misalkan harganya di 19.500 nih harga Nasdaq. Harga bergerak 1 poin aja 19.501 ya. Berarti $1 yang bergerak ini adalah $20 Pak. Berarti kan kita kan pakai satu lot tadi kayak seperti Bapak bilang kan. Berarti ya tinggal 1 dikali 20 berarti setiap $1 yang bergerak harga di Nasdaq itu adalah $20 atau 200.000. Beda dengan di gold ya. Gold satu yang bergerak 1 poin $1 berarti adalah 1 juta. $100 ya. Kalau Nasdaq berarti adalah $20 atau 200.000. Langsung aja sama kayak ya kalau mau dijadiin standar juga berarti 1 poin 200.000 Pak. Berarti kalau mau dijadiin standar, misalkan Bapak ingin membuat suatu standar, harga yang bergerak di Nasdaq 1 poin nih ya, contoh ini ya, 19.500 ke 19.501, 1 poin toh. Ya berarti kalau mau dibuatin standar, bergerak 1 poin, ini di Nasdaq adalah $20. Paham ya? Ada lagi yang mau ditanyain? Open market kalau single stock itu sama nggak sama open market tuh market? Oh, jamnya sama aja Pak. Iya, jadi kalau misalkan mau lihat di Nasdaq ini, dilihat aja kalau mungkin kalau di TPFX itu dengan broker lain ada perbedaan sedikit selisih jamnya untuk open market ya. Tapi kalau dilihat di harga itu sama aja Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau di saham ini kan setahu saya Pak kan waktu kita mau entry tidak kita mengambil harga yang ini awalnya itu dia harus kita menunjukkan umpamanya baik ya baik pada harga sekarang itu nggak bisa diambil. Bisa Pak. Jadi yang mungkin nggak bisa diambil itu adalah ketika pasang pending order. Nah, karena di dalam single stock pun kalau misalkan mau pasang pending order dia ada istilahnya tuh stop level ya. Jadi misalkan nih Nasdaq misalkan ini UNK Nasdaq ya. Ini detailnya dia ada stop level mungkin di sini nggak muncul di MT. Dulu kan gini Pak, dulu pernah ini di apa namanya? Ya, stop levelnya di 300 Pak. Nasional itu Pak saham ini saham Indonesia kan.
kalau di di apa di derivatif ini bisa kok langsung eksekusi langsung bisa kok. Ada sekarang kan bisa Iya Pak. bisa. Nah yang mungkin tadi Bapak nggak bisa itu contoh tadi saya lihat di Nasdaq itu stop levelnya 300. Ini sedikit ya. Stop level di Nasdaq itu 300 maksudnya adalah seperti ini. Jadi misalkan kita harga sekarang di 19.500 nih. Ya. Kita mau buy limit misalkan buy limit di 19.000 misalkan ya ini harga sekarang harga sekarang 19.500. Kita mau buy limitnya di mana minimal? Bisa Kak kita buy limitnya di nih harga sekarang 19.500, buy limit di 19.499. Ini bisa nggak kita mana sudah sih? Nih, bisa nggak kita buy limit di 19.499? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Karena dia ada stock level yang ini 300 ini ya. Ya. Nah, 300 ini maksudnya ini termasuk sudah dengan koma 2 koma di belakangnya ini. Jadi ketika ada stop level 300 dan harga sekarang 19.500, ini kita kalau mau buy limit itu bisa di 19.497,00. Ini ya, Ya. karena ada selisih 300 stop level ini. 500 ini dikurang 3 termasuk dengan komanya ya. Berarti sebenarnya adalah 3 poin. Stop level di Nasdaq 300 ini termasuk dengan komanya. Jadi ini adalah sama aja dengan $3 atau 3 poin ya. Jadi kalau mau harga sekarang di 19.500 mau buy limit minimal harus di 19.497 karena dipotong 3 poin ini dulu untuk stop levelnya. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Paham ya? Paham. Jadi untuk eh, cara hitung di single stock ataupun indeks seperti ini, nah jangan lupa juga ditonton yang video advance class sebelumnya ya, karena kalau kalian nggak nanya, saya anggap kalian sudah ngerti semua di video advance class yang sebelum-sebelumnya itu ya. Jadi sekian advance class hari ini, terima kasih.